Sifat 20 adalah konsep dalam ilmu kalam yang digunakan oleh sebagian teolog Islam, terutama dari kalangan Asy'ariyah dan Maturidiyah, untuk memahami dan mendeskripsikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konsep ini menguraikan 20 sifat yang dianggap wajib pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi salah satu bentuk pendekatan teologis untuk memahami ketuhanan. Namun, pandangan tentang sifat 20 ini mendapat kritik dari kalangan ulama salaf dan pengikut manhaj salaf, yaitu manhaj yang mengikuti pemahaman sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in, karena dianggap tidak sesuai dengan pemahaman asli yang diwariskan oleh Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Bagi teman-teman sekalian yang penasaran dengan kelanjutan dari pembahasan video kali ini, maka tonton terus video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang penyimpangan sifat 20 dalam perspektif manhaj salaf. Dalam teologi Asy'ariyah dan Maturidiyah, sifat 20 adalah sifat-sifat yang dianggap wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat-sifat ini diambil dari konsep rasionalitas untuk menegaskan bahwa Allah memiliki sifat-sifat sempurna dan mustahil bersifat sebaliknya. Sifat 20 ini terdiri dari 4 sifat wujudiyah. Di antaranya, wujud Allah pasti ada. Qidam, Allah tidak berawal. Baqa, Allah tidak berakhir. Mukhalafatu lil hadis, yaitu Allah berbeda dengan makhluknya. Dan juga 5 sifat salbiyah, yaitu sifat yang menafikan sesuatu dari Allah. Qiyamuhu binafsihi, Allah berdiri sendiri. Wahdaniyah, Allah esa. Qudrah, Allah memiliki kekuasaan. Irada, Allah memiliki kehendak. Ilmu, Allah maha mengetahui. Tidak ketinggalan juga 7 sifat ma'ani, yaitu sifat yang berdiri sebagai makna. Hayat, Allah hidup. Sama, Allah maha mendengar. Basar, Allah melihat. Kalam, Allah berbicara. Qudrah, Allah kuasa. Irada, Allah berkehendak. Ilmu, Allah mengetahui. Dalam pandangan manhaj salaf, konsep sifat 20 dianggap mengandung beberapa kekeliruan. Antara lain, yang pertama yaitu pendekatan rasional yang tidak berasal dari Al-Quran dan hadis. Ulama salaf menekankan bahwa sifat-sifat Allah harus dipahami berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, bukan melalui akal dan logika semata. Mereka berpendapat bahwa sifat-sifat Allah yang disebutkan dalam sifat 20 lebih bersandar kepada akal dan metode ilmu kalam, yaitu filsafat teologis yang tidak selalu mengikuti teks Al-Quran dan hadis. Yang kedua, pembatasan pada hanya 20 sifat. Ulama salaf berpendapat bahwa membatasi sifat-sifat Allah pada hanya 20 sifat adalah bentuk pembatasan yang tidak berdasarkan dengan dalil. Dalam Al-Quran dan hadis, banyak sifat-sifat Allah yang lain seperti kasih sayang, yaitu Ar-Rahman, keadilan, kemurahan, dan sebagainya, yang disebutkan, sehingga tidak tepat jika hanya membatasi sifat Allah hanya 20 sifat saja. Yang ketiga, pengaruh filsafat dan rasionalisme Yunani. Sebagian ulama beranggapan bahwa konsep sifat 20 terpengaruh oleh filsafat Yunani yang mengandalkan logika rasional. Manhaj salaf menolak metode ini dan memilih metode tafwid kaifiyah atau tanji, menyucikan Allah dari keserupaan dengan makhluk tanpa menggali lebih jauh dengan logika manusia. Manhaj salaf berpendapat bahwa sebagian pemikir Asy'ariyah cenderung menganut tafwid dalam memahami sifat Allah, yaitu menyerahkan maknanya kepada Allah tanpa berusaha memahaminya secara spesifik. Namun mereka memandang bahwa dalam konsep sifat 20
tafwid ini sering sekali digunakan secara keliru, sebab makna dari setiap sifat diupayakan melalui akal logika. Perlu kita ketahui bersama teman-teman sekalian bahwa pemahaman manhaj salaf tentang sifat-sifat Allah adalah bahwa dalam manhaj salaf pendekatan terhadap sifat-sifat Allah dilakukan dengan prinsip isbat, yaitu penetapan sifat Allah tanpa penyerupaan, dan tanji, penyucian Allah dari segala sifat kekurangan. Di antara bentuk pendekatan manhaj salaf ialah yang pertama, menetapkan sifat Allah sesuai dengan nas tanpa menyerupakannya dengan makhluk. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut memiliki tangan, yaitu yad, wajah, dan lainnya, maka kaum salaf menerimanya sesuai teks tanpa berusaha menakwilkannya menjadi hal lain, tetapi tetap memahami bahwa sifat tersebut sesuai dengan keagungannya. Yang kedua, menolak pemahaman tashbih, yaitu penyerupaan. Menyamakan sifat Allah dengan sifat-sifat makhluk. Sifat Allah dipahami sesuai dengan keagungannya tanpa mempersamakannya dengan makhluk. Yang ketiga, menghindari pembatasan sifat-sifat Allah hanya pada 20 sifat. Karena sifat-sifat Allah mulia tidak terbatas dan dijelaskan secara langsung di dalam Al-Quran dan hadis. Dampak konsep sifat 20 terhadap akidah menurut manhaj salaf ialah dengan adanya konsep sifat 20 yang didasarkan kepada logika ini dapat menyebabkan kekeliruan dalam memahami Allah. Beberapa dampak negatif yang mereka sebutkan ialah yang pertama, berpotensi melemahkan akidah tauhid. Karena akal menjadi dasar pemahaman ketuhanan, bukan Al-Quran dan hadis. Yang kedua, membatasi pemahaman tentang kebesaran dan keagungan Allah. Karena sifat Allah yang seharusnya tidak terbatas menjadi dibatasi pada sifat-sifat tertentu. Yang ketiga, mengalihkan perhatian dari metode tafwid kaifiyah yang benar, yaitu menyerahkan kaifiyah sifat-sifat Allah yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Maka dapat kita simpulkan di sini teman-teman sekalian, dalam pandangan manhaj salaf, konsep sifat 20 dipandang sebagai bentuk kesalahan dalam memahami sifat-sifat Allah. Manhaj salaf menekankan bahwa sifat-sifat Allah harus diambil secara langsung dari Al-Quran dan hadis tanpa perlu terikat pada metode rasionalistik atau metode ilmu kalam yang syarat dengan pengaruh filsafat. Penekanan mereka adalah pada isbat dan tanji, serta tidak membatasi sifat-sifat Allah hanya pada konsep yang dirumuskan berdasarkan logika manusia. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian. Dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.